Ingat Edi Mulyadi, kami marah, kami murka. Berikan tegas. Saya Panglima Tambak Baya Titisan Panglima Burung dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut. 1. Minta Mabes Polri supaya menangkap Edi Mulyadi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. 2. Minta agar Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial. 3. Meminta agar Edi Mulyadi disanksi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. 4. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan tata cara budaya adat kami. Adel Gatalino, Bajuramin Kasaruga, Basliap Kajubata. Harus. Kami dari TPBR, Pasukan Merah, DPC Kota Balikpapan, dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak. Dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami, penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait, baik itu dari Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri, supaya menindak tegas karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami, warga Kalimantan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Buntut dari pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina orang Kalimantan berbuntut panjang. Kali ini tersebar sebuah video pernyataan sikap di media sosial Twitter seperti yang diunggah oleh akun Irene Juliansi pada hari Senin 24 Januari 2021. Dalam video yang berdurasi 2 menit 22 detik tersebut, tampak 5 orang berseragam khas suku Dayak Kalimantan dengan 1 orang yang mengatakan dirinya sebagai Panglima Tambak Baya sambil memegang dan membacakan sebuah teks. Diketahui bahwa Panglima Tambak Jaya merupakan titisan dari Panglima Burung dari Kalimantan Barat. Video tersebut diambil pada hari Minggu 23 Januari 2022. Dalam videonya, Panglima Tambak Baya mengecam pernyataan Edi Mulyadi. Jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan, sebab di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada di situ. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan, ungkapnya. Dalam video tersebut, penghina Tambak Baya pun menyampaikan bahwa suku Dayak tidak pernah meminta adanya ibu kota baru di Kalimantan. Karena kalau kamu tidak setuju atas ibu kota negara di Kalimantan Timur, silakan intervensi pemerintah. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah, lanjut Panglima Baya. Di akhir video, Panglima Baya menyampaikan sebuah pesan agar tidak menghina orang Kalimantan. Tapi jangan coba-coba menghina kami, karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan monyet yang apa yang kamu sebutkan. Bukan diciptakan oleh kuntilanak dan genderuwo. Itu pesan saya, ungkapnya dengan tegas. Diketahui, baru-baru ini video pernyataan Edi Mulyadi viral di jagat maya. Ia diduga menghina Kalimantan dan suku Dayak saat menyampaikan kritik rencana pemindahan ibu kota negara IKN. Polemik pemindahan IKN membuat caleg Partai Kesejahteraan Sosial PKS ikut menanggapi. Namun pernyataan dianggap menyakiti masyarakat Kalimantan, salah satunya suku Dayak. Bisa dipahami nggak? Ini ada tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Ujar Edi dalam paparannya. Edi yang bersama sejumlah pihak lainnya menolak pemindahan IKN, juga mempertanyakan siapa yang akan tinggal di ibu kota baru nanti. Video berdurasi 58 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter Rio Rizky Utomo dan akhirnya pun viral. Buntut pernyataan tersebut, netizen geram dan berharap Edi melakukan klarifikasi.
Hingga pagi ini tagar Dayak masih trending di Twitter dengan 11.000 cuitan yang diantaranya mengungkapkan kekecewaan masyarakat Kalimantan. Jangan coba-coba menghina Kalimantan. Dayak Banjar Bersatu, tulis akun Cimai. Macam-macam sama orang Dayak, habis kau, tulis Natali Kris. Dayak Borneo Bersatu meminta Edi Mulyadi meminta maaf ke seluruh masyarakat Kalimantan. Mereka minta segera, tulis Jenghis. Pernyataan Edi pun ditanggapi Majelis Adat Dayak Nasional dan pihak lain yang menilainya telah memicu kegaduhan. Edi merupakan mantan wartawan VNN yang pernah bertugas di beberapa media ternama dan sempat mencalonkan diri sebagai caleg legislatif partai dari PKS. Diketahui, pemilik akun saluran YouTube Bang Edi Channel, Edi Mulyadi, meminta maaf terkait dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Menurutnya, istilah jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut jin buang anak. Ujarnya lewat akun YouTube pribadinya pada Senin 24 Januari 2022. Begitu pula lanjutnya, Bumi Serpong Dame BSD pada era 1980 hingga 1990-an, termasuk tempat jin buang anak. Tapi bagaimanapun, jika teman di Kalimantan merasa tersinggung, saya meminta maaf. Ia pun mengulangi perkataannya yang kontroversi itu. Edi mengatakan saat ini Indonesia punya tempat bagus dan mahal, yakni di Jakarta. Lalu kita jual lagi, kita pindah ke tempat jin buang anak, ujarnya. Jadi sekali lagi, konteks jin buang anak dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Wakil Ketua DPD Mahyuin merasa tersinggung dengan pernyataan bernada melecehkan Kalimantan dan warganya oleh Edi Mulyadi. Pernyataan mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera itu dinilai dapat menimbulkan perpecahan. Diketahui juga pernyataan ex-kader Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan Timur terkait ibu kota negara baru dikecam oleh sejumlah elemen mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat pada Minggu 23 Januari 2022. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Mula Warman meminta pihak masyarakat di Kalimantan Timur tak terprovokasi. Pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi menjadi problematika bicara tentang kebinekaan yang ada di Indonesia, ujar Presiden BEM Universitas Mula Warman Iska Nopardi Minggu dalam Kompas TV petang. Pihak BEM menuntut Edi Mulyadi untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan Timur. Iksan melanjutkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan langkah tegas dalam merespon masalah dugaan pencemaran nama yang berujung kepada intoleransi. Sementara kecaman juga datang dari Persekutuan Suku Asli Kalimantan Pusaka. Ketua Umum Pusaka Surfani Sulaiman mengingatkan agar Edi Mulyadi segera menarik pernyataannya. Saudara Edi Mulyadi, saya minta dan menyomasi atas nama warga Kalimantan Timur 1 kali 24 jam untuk saudara mencabut pernyataannya, uar Surfani kepada Kompas TV pada Minggu. Saudara, bahwa warga Kalimantan Timur adalah tempat untuk membuang jin, kemudian warga Kalimantan Timur tidak siap dengan ibu kota negara. Pernyataan itu mengandung sara, fitnah dan ujaran kebencian, lanjutnya. Jika Edi tidak segera melakukan pencabutan pernyataan tersebut, Surfani mengatakan pihaknya akan melaporkan ke Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya, pernyataan Edi Mulyadi terkait pemindahan ibu kota negara ramai diperbincangkan publik. Edi Mulyadi menanggapi tak ada kontraktor dan masyarakat yang berminat pindah ke ibu kota baru karena dianggap sebagai tempat mistis.